lama, kecantikan perempuan kerap kali diidentikan dengan penggunaan puluhan jenis kosmetika aneka warna demi menyempurnakan penampilan. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, berbagai jenis kosmetika wanita disediakan pasar. Bahkan, angka belanja kosmetik jumlahnya terbilang fantastis. Tahun ini saja, 11 triliun rupiah dibelanjakan untuk perawatan kecantikan. 2 triliun lebih besar daripada penjualan kosmetika tahun lalu. Tapi tidak semua penggunaan kosmetika berhasil menambah kilau kecantikan kaum hawa. Kalau salah pilih, bukannya wajah jelita, malah luka membekas yang didapat. Pengalaman buruk ini pernah dialami Mary. Gadis 25 tahun ini berusaha mencerahkan wajahnya dengan sebuah produk krim pemutih wajah. Mary hanya bisa menyesali keputusannya dulu yang tergiur harga murah meriah. Krim seharga Rp15.000 yang dibelinya menjanjikan wajah lebih putih cemerlang. Tapi ternyata Mary malah menderita iritasi dan jerawat parah. Beli krimnya di pasar, terus karena ngelihat teman-teman pada putih gitu ya, pada bening, harganya sekitar 15.000 dua toples gitu, ada yang 15.000 satu gitu. Belum juga kapok, Mary malah seringkali coba-coba membeli lipstik palsu yang mendompleng merek salah satu produk mahal. Buntutnya, bibirnya pun iritasi. Kayak lipstik gitu mbak, sering tuh kan beli yang KW gitu ya mbak, kalau di abang-abang kan suka lewat gitu beli yang KW, terus pas dipakai ya kayak panas, gatel, terus kering-kering, pecah-pecah gitu mbak kena kulit. 760 industri kosmetik yang berkembang di Indonesia memproduksi sekian banyak produk kecantikan yang belum tentu membawa manfaat bagi konsumennya. Tidak sedikit wanita seperti Mary yang mengeluhkan munculnya iritasi kulit sebagai reaksi tubuh atas zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam kosmetik. Mulai dari logam berat merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat yang biasa dijumpai di krim pemutih. Zat kimia berbahaya lainnya yang biasa ditemukan dalam kosmetika adalah timbal, pewarna rodamin B, krom, serta logam berat lainnya. Apapun yang masuk kayak arsen, timbal, kadmium, itu semua bahan-bahan yang ada di dalam bahan kosmetik. Padahal itu sebetulnya digunakan untuk industri. Nah, itu digunakan untuk kulit kita, akan terbayang akan terjadi apa? Iritasi yang jelas yang pada tahap awal. Celakanya, berbagai zat mematikan itu ditemukan di hampir semua kosmetik yang beredar di pasaran. Terakhir, 17 kosmetika dinyatakan berbahaya oleh BPOM. Ironisnya, public warning yang telah disebarkan sebelumnya sama sekali tidak dihiraukan pasar. Produk-produk ini cukup sudah diberikan sanksi, hanya memang karena demand-nya tinggi, maka kadang-kadang supply-nya juga masih ada. Masyarakat diberikan informasi bahwa dia jangan pakai ini, pakai itu yang membahaya seperti itu. Tim redaksi kontroversi mencoba membuktikan berbagai merek yang seharusnya dilarang edar ternyata masih diperjualbelikan bebas di pasaran dengan harga sangat murah. Mulai dari bedak, lipstik, eyeliner, pensil alis, pewarna mata, perona pipi, dan aneka produk kosmetika lainnya berjejer di lapak-lapak di pasar tradisional dan pusat-pusat perbelanjaan dengan janji aman digunakan. Puluhan produk tak bernomor registrasi sebagai syarat uji kesehatan BPOM pun beredar bebas di mana-mana. Kenapa ini ya? Cina ya? Iya Cina ya. Tapi aman di sini. Taunya aman apa? Soalnya kadang anak-anak kecil itu yang bawa-bawaan adik-adiknya sering dipakai kayak gini, Mbak, yang biasa gitu. Berarti aman ini. Kandungan zat berbahaya dalam kosmetika memang tak bisa diamati secara kasat mata. Hanya uji laboratoriumlah yang sahih membuktikan kandungan logam berat dan zat sintetis lainnya. Produk yang pertama kali kami uji adalah produk lipstik favorit remaja putri. Ternyata, kandungan pewarna tekstil rodamin B ditemukan dengan kadar mencapai 3.876 part per million atau ppm. Ketika dilarutkan dengan air,
larutan rodamin B tampak mengkilat dengan warna cerah yang mencolok seperti lapisan plastik bercahaya. Tampak berbeda dengan larutan air bercampur pewarna makanan food grade yang warnanya lebih menyatu tanpa kilatan cahaya. Ya, jadi kalau menurut saya saat ini kanker paru-paru, orang tidak perokok jadi kanker paru mungkin salah satu tanda apakah dia memakai kosmetik, bisa saja demikian. Produk lain yang kami uji adalah Prona Pipi yang mencatut merek ternama, tapi dijual seharga Rp15.000 saja. Hasilnya, endapan logam berat timbal terbukti sangat tinggi. Sebenarnya dari manakah produk abal-abal berbahaya ini berasal hingga tak pernah habis membanjiri pasar? Baru beberapa hari yang lalu, sebuah pabrik dan gudang di Serang, Banten digerebek polisi karena memproduksi dan menyimpan kosmetika palsu berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM. Selama 6 tahun beroperasi, pabrik ini telah meluncurkan 40 merek kosmetik sebanyak 700 kemasan setiap hari ke pasaran. Sementara bulan lalu, ratusan dus berisi kosmetika tanpa izin edar disita tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Penemuan ini menambah panjang daftar 268 temuan kasus kosmetik ilegal bernilai 2 miliar rupiah. Kalau sudah begini, jelas konsumen yang paling merugi. Impian menjadi cantik musnah, malah berbalik sesal karena ancaman penyakit. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pengedar kosmetika berbahaya bisa dikenakan sanksi pidana atau denda hingga 1 miliar rupiah, serta hukuman maksimal 2 tahun penjara. Persepsi dari penegak hukum itu sendiri belum sama. Mereka mungkin masih melihat kuhab, melihat korban dan semacam itu gitu. Tapi belum melihat bagaimana perlindungan konsumen. Pelaku kejahatan selalu punya cara dan taktik untuk bergerak lebih cepat dari aparat. Maka kini, konsumenlah yang harus lebih cerdas memilih produk yang akan dibelinya. Cermati bahan dasar pembuatan kosmetik yang Anda beli. Teliti nomor registrasi BPOM, serta jangan mudah tergiur kosmetika berharga murah yang menjanjikan cantik instan. Liputan Trans 7.